Melanjutkan cerita sebelumnya, saat ini Ye Xingyun sudah berada di sebuah penginapan dan bertemu dengan kelompok Qi Shuang. Akan tetapi, 3 orang dari keluarga Sangwan ingin membunuh Ye Xingyun. Namun, Pang Long, tim divisi 3 Persatuan Alkemis, melindungi Ye Xingyun, yang membuat 3 orang tersebut ketakutan. Sesaat, Sangwan Changye dan Sangwan Yeman datang. Mereka memberikan beberapa penghinaan kepada Ye Xingyun. Hingga akhirnya, Ye Xingyun menyuruh Pang Long menghajar mereka berdua. Karena sudah sangat kesal, Ye Xingyun berencana membunuh Changye. Ketika pedang akan ditancapkan pada tubuh Changye, sesosok tangan mendarat pada tubuh Ye Xingyun. Dia adalah patriark keluarga Sangwan, namanya Sangwan Qiankyu. Dia marah melihat putranya babak belur, kemudian memberikan sebuah pukulan kepada Pang Long. Mendengar keributan yang terjadi di lantai 2, orang-orang di lantai 1 mulai bergegas pergi ke lantai 2. Mereka mendengar seseorang dari Persatuan Alkemis dan keluarga Sangwan sedang berkelahi. Banyak orang mulai mengintip, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lantai 2. Di sana, Ye Xingyun berkata ke patriark Sangwan, Sangwan Qiankyu, "Dengan seorang patriark seperti Anda, tidak heran keluarga Sangwan memiliki sikap seperti ini." Patriark Sangwan mempertanyakan siapa pemuda di depannya. Pang Long memperkenalkan, akan tetapi perkataannya dipotong oleh Ye Xingyun. Dia berkata, "Ingin tahu namaku? Kau belum memiliki kualifikasi." Mendengar perkataan Ye Xingyun, beberapa orang yang mengintip merasa kalau pemuda tersebut begitu arogan. Patriark mendekat ke Ye Xingyun. Dia tertawa, kemudian mengatakan, "Apakah benar kalau dia, Sangwan Qiankyu, tidak memenuhi syarat? Siapa lagi di benua ini yang memenuhi syarat?" Orang-orang yang mengintip juga penasaran siapa sebenarnya pemuda tersebut. Ye Xingyun menatap orang-orang yang sedang mengintip, kemudian memanggil, "Hei gendut!" Seseorang yang merasa dirinya dipanggil, dia pun terkejut, kemudian berusaha menjauh. Kalau tidak salah, orang ini adalah Pan Sanseng. Terakhir kali Ye Xingyun bertemu dengannya ketika Ye Xingyun menyelamatkan si Jambul Merah. Melihat si gendut lari, Ye Xingyun menyuruhnya datang mendekat. Sanseng sudah mengetahui siapa Ye Xingyun ini. Dia akan selalu sial ketika bertemu dengan Ye Xingyun. Karena hal itu, dia memutuskan untuk pergi menjauh. Ye Xingyun mengeluarkan sebuah pil. Jika si gendut bersedia menemui Ye Xingyun, dia akan memberikan pil tersebut. Qi Shuang tidak menyangka, dengan mudah Ye Xingyun bisa mengeluarkan pil tingkat 5. Begitu juga dengan Cai Si. Dengan cepat, si gendut melesat ke Ye Xingyun, yang membuat patriark Sangwan terkejut. Ye Xingyun mengatakan kalau namanya adalah Ye Xingyun. Si gendut berkata, "Aku sudah tahu," dan ingin pil tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Setelah mengambil pil tingkat 5, si gendut buru-buru pergi. Ye Xingyun menyuruh si gendut memberitahu siapa Ye Xingyun ini. Si gendut pun mendekat ke patriark Sangwan, kemudian melakukan apa yang dikatakan Ye Xingyun. Si gendut juga merasa senang kalau Ye Xingyun ini mendapatkan hal buruk. Merasa dipermainkan, patriark Sangwan sangat kesal. Dia bergegas menyerang Ye Xingyun. Ketika pukulan patriark Sangwan akan mengenai Ye Xingyun, sebuah teriakan terdengar, "Sangwan Qiankyu, berhenti!" Pang Long yang sudah siap melindungi Ye Xingyun, dia tidak membiarkan patriark Sangwan memberikan serangan langsung kepada Ye Xingyun. Dia pun buru-buru mendekat ke Ye Xingyun untuk melindunginya. Sebuah ledakan terjadi, yang menyebabkan penginapan bergetar. Lantai dan plafon penginapan mulai retak. Orang-orang di lantai pertama menatap ke atas. Dengan getaran yang sebelumnya terjadi, mereka berpikir kalau bangunan tersebut akan segera runtuh. Sebuah lubang terbentuk. Dari lubang tersebut 4 orang turun ke lantai 1. Bangunan penginapan mengalami kerusakan, yang membuat pemilik penginapan meneteskan air mata. Dia tidak menyangka, karena para tamu, bisnis penginapannya kemungkinan akan hancur. Ye Xingyun memperhatikan kondisi Pang Long. Dia memuntahkan seteguk darah, karena sudah melindungi Ye Xingyun dari serangan patriark Sangwan. Patriark Sangwan memperhatikan Pang Long sambil menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor. Dia berkata, "Aku tidak akan membunuhmu, karena kau adalah kapten dari Serikat Alkimia. Jadi, jangan ikut campur." Pang Long mengatakan kalau orang yang sebelumnya diserang adalah wakil presiden perkumpulan alkemis. Jadi, patriark Sangwan tidak bisa membunuhnya. Mendengar perkataan Pang Long, membuat patriark Sangwan kesal. Kekuatan mulai keluar dari telapak tangan patriark Sangwan. Sangwan Yeman tersenyum. Dia sangat senang. Dengan ayahnya di sini, dia merasa kalau Ye Xingyun akan mudah ditangani. Seseorang muncul. Wajahnya sangat suram. Dia berkata, "Oh, patriark keluarga Sangwan. Sangwan Qiankyu, kau ingin membunuh kapten penjaga dari perkumpulan alkemisku.
apakah keluarga Sangguan sudah siap berperang dengan pasukan milik perkumpulan alkemis? Orang yang berbicara adalah Presiden Alkemis, Gu Tianhe. Dia datang bersama beberapa tetua dari keluarga Gu. Patriark Sangguan berteriak, memanggil nama Gu Tianhe. Seseorang yang berada di samping Gu Tianhe menunjuk Patriark Sangguan. Dia sangat marah dengan sikap yang ditunjukkan oleh Patriark Sangguan dan mengatakan Sangguan Qiankyu boleh saja membunuh tanpa pandang bulu, tapi dia tidak boleh berbicara sembarangan. Salah satu dari orang-orang yang ada di sana cukup terkejut. Dia tidak menyangka Gu Dudao dan Sangguan Qiankyu adalah dua orang dari tiga top benteng Bahuang. Presiden Persatuan Alkemis, Gu Tianhe, dia juga membuat mereka tidak kalah terkejut. Mereka merasa senang bisa melihat kejadian yang benar-benar langka. Patriark Sangguan tidak menyangka kalau Gu Dudao akan datang ke sini. Dia melihat Gu Tianhe dan mengatakan, apakah dia merasa di atas angin karena mereka memiliki jumlah yang lebih banyak? Dan mempertanyakan, apakah dengan banyak orang, Gu Tianhe bisa mengalahkannya? Gu Tianhe menjadi kesal karena ejekan dari Qiankyu. Ye Xingyun mengatakan, apakah karena mereka memiliki banyak orang, itu berarti menggertak? Kemudian menanyakan, sebelumnya, Qiankyu juga menggertak Ye Xingyun menggunakan jumlah orang yang lebih banyak. Ye Xingyun juga menyindir, apakah anggota dari keluarga Sangguan memang tidak tahu malu? Qiankyu tidak bisa berkata-kata dengan ejekan dari Ye Xingyun. Gu Tianhe mendepuk bahu Ye Xingyun. Dia berkata, Ye Xingyun adalah wakil presiden dari Persatuan Alkemis, dan dia juga memberikan ancaman. Orang-orang dari Persatuan Alkemis bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Yeman merasa kesal. Dia berteriak, jika bukan karena Ye Xingyun memiliki orang kuat di belakangnya, dia pasti sudah menjadi mayat. Ye Xingyun menanggapi perkataan Yeman. Jika Yeman tidak dilindungi oleh keluarga Sangguan, barusan dia pasti sudah mati. Mendengar perkataan Ye Xingyun membuat amarahnya meledak. Yeman menantang Ye Xingyun berduel di arena hidup dan mati. Ye Xingyun mengatakan Yeman tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Yeman menanggapi ejekan Ye Xingyun. Dia mengatakan kalau Ye Xingyun adalah seorang pengecut. Ye Xingyun menjawab, untuk membunuh Yeman, dia hanya perlu menunjuk dan Sangguan Yeman akan mati. Bahkan jika dia adalah putra keluarga Sangguan. Omongan Ye Xingyun tentu saja tidak dipercayai oleh Yeman. Ye Xingyun membuat sebuah gerakan. Cahaya keluar dari tubuhnya yang membuat orang-orang menutup mata. Ye Xingyun tersenyum. Sebuah pil dibentuk oleh Ye Xingyun. Panglong yang melihat hal itu sangat terkejut. Kejadian di depannya begitu luar biasa. Si gendut mengintip dari kejauhan. Dia penasaran apakah Ye Xingyun sudah dibunuh. Akan tetapi, si gendut membuang rasa penasaran dalam hatinya. Dia berjalan menjauh dari tempat tersebut dan benar-benar tidak ingin terlibat dengan Ye Xingyun. Pil yang dibuat oleh Ye Xingyun diangkat tinggi-tinggi. Dia berteriak, siapapun yang bisa melawan Sangguan Yeman akan mendapatkan pil tingkat 5 tersebut. Ye Xingyun tidak mempedulikan entah dia menang atau kalah. Orang-orang yang mendengar hal itu meragukan perkataan Ye Xingyun. Pil tingkat 5 sangat berharga. Karena hal itu, mereka semua meragukannya. Godaan pil tingkat 5 benar-benar membuat orang-orang itu melupakan akibat jika melawan keluarga Sangguan. Mereka mengangkat tangan dan bersedia melawan Sangguan Yeman. Di lain sisi, Cai Shi mengeluarkan keringat dingin. Sebelumnya, dia telah banyak menyinggung Ye Xingyun. Di belakang, Qu Suang menanyakan, kenapa Ye Xingyun memberikan pil tersebut kepada orang lain dan tidak memberikannya. Seketika, Ye Xingyun mengelus kepala Qu Suang dan mengatakan pil tersebut akan diberikan kepadanya. Mendengar hal itu, Qu Suang menjadi senang. Orang-orang yang sebelumnya sudah bersemangat saat ini menjadi kesal karena Ye Xingyun memberikan pil tingkat 5 kepada gadis kecil di sampingnya. Sebuah cahaya kembali digumpalkan oleh Ye Xingyun. 4 pil tingkat 5 kembali muncul di atas tangan Ye Xingyun, yang membuat mata orang-orang melotot ingin keluar dari kepalanya. Ye Xingyun mengatakan kalau dia tidak mengingkari janji. Panglong yang ada di sana menakupkan tangan. Dia mengatakan akan melawan Sangguan Yeman. Qiankyu yang mendengar itu langsung berteriak, Panglong, dasar tidak tahu malu. Kau sudah berada di alam kaisar tingkat 5. Sedangkan putraku baru saja berada di alam kaisar. Panglong menjawab, tidak ada jejak kekuatan spiritual pada wakil presiden. Tetapi putramu memaksa untuk bertarung dalam arena hidup dan mati. Aku pikir putramu yang tidak tahu malu. Ye Xingyun menepuk bahu Panglong dan menyuruhnya beristirahat. Ye Xingyun tidak membiarkannya menambah luka lagi. Kemudian, dia melemparkan pil tingkat 5 kepada Panglong. Ye Xingyun mengatakan, Panglong pantas mendapatkan pil tersebut. Ye Xingyun menatap Yeman dan mengatakan kalau dia berubah pikiran.
dan akan melawannya secara pribadi. Yeman merasa senang dengan keputusan yang diambil oleh Ye Xingyun. Dia merasa akan bisa membunuh Ye Xingyun dengan sangat mudah. Kemudian Ye Xingyun berteriak, "Aku berjanji padamu, kita akan berduel di arena hidup dan mati." Keputusan yang diambil oleh Ye Xingyun membuat Gu Dan dan Gu Tianhe merasa khawatir. Mereka mengetahui kalau Ye Xingyun tidak memiliki basis kultivasi. Akan tetapi, Gu Tianhe percaya dengan Ye Xingyun. Ye Xingyun melirik Gu Tianhe dan mengatakan kalau dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Qian Qiu tertawa mendengar perkataan Ye Xingyun dan berharap ke Gu Tianhe. Pertarungan hidup dan mati tidak akan mempengaruhi hubungan antara persatuan alkemis dan keluarga Sangguan. Gu Tianhe mengatakan dia tidak masalah. Yang penting, Qian Qiu tidak mengamuk seperti anjing gila. Mendengar itu, Qian Qiu tersenyum. Dia sangat yakin dengan kemampuan anaknya. Ye Xingyun menatap Yeman dan mengatakan mereka berdua telah memutuskan melakukan duel hidup dan mati. Karena itu, Ye Xingyun merasa ada yang kurang. Yeman menanyakan, apakah Ye Xingyun menyesali keputusan yang dia buat? Ye Xingyun menjawab, kalau dia tidak menyesalinya sama sekali. Dia hanya ingin menambah taruhan kepada pertarungan mereka. Ye Xingyun menunjuk ke Chang Ye dan meminta hidup Chang Ye sebagai hadiah kalau dia menang. Chang Ye pun panik. Dia meminta bantuan ke Patriark Qian Qiu. Akan tetapi, dengan kepercayaan diri kepada anaknya, Patriark Qian Qiu menyuruh Yeman menyetujui pertaruhan Ye Xingyun. Yeman pun menyetujui. Dia juga meminta Ye Xingyun memberikan pil tingkat 5 sebagai hadiah kemenangannya. Ye Xingyun menanyakan, apakah hidup Chang Ye hanya senilai pil tingkat 5? Yeman mengatakan kalau keluarganya dilahirkan untuk menjadi yang teratas. Ye Xingyun tidak mempedulikan perkataan Yeman. Dia menyetujui pil tingkat 5. Chang Ye sangat kesal. Dia berteriak, Ye Xingyun, apa maksudmu? Apa kau pikir hidupku lebih rendah dari pria gendut tadi? Ye Xingyun membenarkan kalau Chang Ye memang lebih rendah dari si gendut. Di tempat lain, si gendut Sanseng bersin karena dia dibicarakan oleh Ye Xingyun. Sambil menatap pil tingkat 5, si gendut merasa ada orang yang sedang membicarakannya. Kembali ke penginapan, kekuatan mulai keluar dari tubuh Yeman. Dia merasa kalau Ye Xingyun ini tidak akan bisa melawannya. Saat ini, Sangwon Yeman berada di alam kaisar. Dia melompat menyerang Ye Xingyun. Tangan kanan Yeman berisikan kekuatan yang kuat. Kemudian berteriak, "Mati kau!" Ye Xingyun tersenyum menghadapi serangan yang kuat dari Yeman. Serangan melesat dari telapak tangan Yeman menuju Ye Xingyun. Akan tetapi, dengan cepat dihindari oleh Ye Xingyun. Yeman mengatakan, meskipun kau dapat menghindari serangan pertama, akan tetapi serangan kedua kau tidak akan bisa menghindar. Serangan kedua dari Yeman melesat ke tubuh Ye Xingyun. Ledakan pun terjadi. Orang-orang yang menyaksikan merasa kalau pemuda yang dipanggil Ye Xingyun sudah dikalahkan. Mereka juga merasakan pertarungannya begitu cepat. Qian Qiu menatap Gu Tianhe. Dia tertawa dan mengatakan, sampah Ye Xingyun itu pasti sudah mati. Karena itu, Qian Qiu tidak tahu kemana dia harus meminta pil tingkat 5 sebagai hadiahnya. Gu Tianhe tidak melepaskan tatapan dari tempat ledakan. Dia mengatakan kalau Qian Qiu terlalu terburu-buru. Saat ini, Ye Xingyun mendarat di depan Qian Qiu, yang membuat Qian Qiu tidak percaya serangan yang dilancarkan oleh putranya tidak bisa membunuh Ye Xingyun. Saat ini, Ye Xingyun menggunakan tubuh iblis. Dia mengatakan, apakah cuma segitu kekuatan dari keluarga Sangguan? Akhirnya, Qian Qiu mengetahui kenapa Ye Xingyun bisa selamat. Ternyata Ye Xingyun ini adalah kultivator penempan tubuh. Tidak heran kalau dia tidak memiliki basis kultivasi. Sindiran yang dikeluarkan Ye Xingyun membuat Yeman kesal. Ye Xingyun kembali mengatakan, orang-orang dari keluarga Sangguan terlalu lemah untuk melawannya. Ye Xingyun melesat maju. Tangan kiri dikepalkan, mendekat ke wajah Yeman. Kecepatan yang dikeluarkan Ye Xingyun begitu cepat, hingga membuat Yeman terkejut. Tiba-tiba pukulan itu sudah beberapa senti dari wajah Yeman. Keringat dari wajahnya keluar. Pukulan Ye Xingyun mendarat pada wajah Yeman, yang membuatnya terpental, menembus bangunan tempat mereka berkelahi. Tidak tinggal diam, Ye Xingyun melesat ke tempat Yeman. Pukulan kembali dipersiapkan. Ye Xingyun mengatakan, kenapa kau begitu lemah? Melihat anaknya dihajar, Qian Qiu tidak bisa menahan diri. Dia berteriak, berhenti! Kekuatan mulai dikeluarkan olehnya. Pukulan yang dilancarkan Ye Xingyun dihalangi oleh kekuatan tersebut. Qian Qiu melindungi anaknya dari serangan Ye Xingyun. Wajahnya sangat suram. Amarah yang begitu kuat keluar dari tubuh Qian Qiu. Dia melesat menyerang Ye Xingyun.
Tiba-tiba, Gu Dudao menghalangi serangan Qian Qiu. Dia mengatakan kalau Qian Qiu benar-benar tidak tahu malu. Ye Xingyun baru menyadari kalau sebelumnya dia dalam bahaya. Merasa sudah aman, Ye Xingyun memerintahkan pedang tanpa ampun pergi menyerang Yeman. Pedang tanpa ampun melesat menuju Yeman. Qian Qiu yang merasa kalau anaknya dalam bahaya, dia hanya bisa berteriak memperingatkan Yeman. Semua itu tidak berguna. Pedang tanpa ampun telah menembus jantung Yeman. Kesadarannya mulai menghilang. Qian Qiu masih berdebat dengan Gu Dudao, menyuruhnya tidak menghalangi. Gu Dudao mengatakan, sebelumnya Qian Qiu mengatakan tidak akan ikut campur dengan pertarungan hidup dan mati tersebut. Tetapi kenapa saat ini dia malah mengamuk? Gu Dudao menepuk bahu Ye Xingyun, kemudian berkata ke Qian Qiu, pertarungan mereka adalah pertarungan hidup dan mati. Kalau Yeman mati berarti dia adalah sampah. Seketika Ye Xingyun dibawa pergi dari depan Qian Qiu. Karena amarah dari kematian putranya, Qian Qiu melihat Chang'e, kemudian berkata, kenapa kau hanya diam? Cepat kembali. Ye Xingyun menghentikan Chang'e yang akan pergi. Dia menanyakan, apakah Patriark Sangwan melupakan janjinya? Qian Qiu menatap Chang'e. Tatapan itu membuat Chang'e ketakutan. Dia tidak ingin diserahkan ke Ye Xingyun. Amarah Qian Qiu kembali muncul. Dia menyadari kalau Chang'e ini adalah dalang di balik semua ini. Sebuah serangan langsung mendarat dan menghancurkan tubuh Chang'e. Serangan itu dikeluarkan oleh Qian Qiu. Ye Xingyun yang menyaksikan hal itu mengatakan, kalau akting Patriark Sangwan sungguh luar biasa. Qian Qiu tidak mempedulikan Ye Xingyun. Dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ye Xingyun menatap ke kejauhan, kemudian mengingat senior yang sudah dibunuh oleh Chang'e. Dia merasa tenang setelah membalaskan dendam seniornya. Bayangan senior kembali keluar di benak Ye Xingyun. Qiu Shuang mendekat ke Ye Xingyun, matanya berbinar melihat Ye Xingyun yang begitu kuat. Qiu Shuang merasa kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan, kalau bukan karena senior Gu Dudao, Patriark Sangwan tidak akan mundur ketika menghadapi Ye Xingyun. Gu Dudao mengatakan, kalau Ye Xingyun terlalu merendah. Dia terus memberikan pujian kepada Ye Xingyun. Gu Dan yang ada di sebelahnya juga memberikan pujian kepada Ye Xingyun. Gu Tianhe mengatakan, karena masalah tersebut sudah selesai, dia mengajak Ye Xingyun pergi ke keluarga Gu. Ye Xingyun pun pergi ke keluarga Gu. Dia menatap Qiu Shuang dan mengajaknya ikut pergi. Kakek Sang merasa keberatan. Di samping, Cai Si tidak berani lagi berkata, dia takut memprovokasi Ye Xingyun. Karena itu dia hanya diam. Melihat kelompok Ye Xingyun, Gu Dan mengajak mereka semua pergi ke keluarga Gu. Setelah semuanya sepakat, mereka pergi. Qiu Shuang merasa senang akan pergi ke keluarga Gu. Dia jingkrak-jingkrak kegirangan. Berpindah ke keluarga Gu, kakek Sang mengajak Qiu Shuang dan Cai Si keluar rumah. Qiu Shuang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.